Untuk dunia akan datang, langit baru, bumi baru nanti, mereka diperkenan hidup di dunia akan datang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan anak-anak Allah akan menjadi anggota kerajaan. Yaitu mereka yang menderita bersama-sama, yang juga akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Roma 8 ayat 17. Inilah yang dikatakan dalam Roma pasal 8 itu di ayat 23. Orang-orang yang memiliki karunia sulung roh. Oleh sebab itu sebagai orang percaya yang memiliki karunia sulung roh, kita harus sungguh-sungguh mendahulukan kerajaan Allah. Kita hidup hanya untuk dipersiapkan menjadi anggota keluarga kerajaan, menjadi mempelai Kristus, dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Salah satu ciri dari orang percaya yang mendahulukan kerajaan Allah adalah haus dan lapar akan kebenaran. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran ini adalah orang-orang yang rindu hidup tidak bercacat, tidak bercela. Orang-orang yang ingin memiliki kualitas hidup seperti Yesus. Dan memang inilah yang dikehendaki oleh Allah, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang sempurna seperti Bapa. Yang oleh karenanya Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Pandangan yang mengatakan bahwa yang dimaksud Paulus ditolak adalah ditolak manusia adalah pandangan yang benar-benar salah. Paulus tidak takut ditolak oleh siapa-siapa. Galatia 1 ayat 10 mengatakan, Paulus dalam pemberitaan Injil tidak memperdulikan apakah ia menyenangkan manusia atau tidak. Paulus seorang yang tidak mencari kesukaan manusia tapi mencari kesukaan Allah. Bahkan Paulus tidak mengikuti jejak para rasul lain. Ia bekerja mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Paulus bekerja keras agar ia dapat memberitakan Injil dengan efektif. Kerinduannya adalah mendapat bagian dalam pemberitaan Injil. Bagian sukoinonos yang artinya bersama-sama dengan para rasul dan pemberitaan Injil lainnya memberitakan kebenaran. Dia tidak peduli apakah ia dihargai orang atau tidak. Dia bukan orang yang suka menjilat. Jadi kalau Paulus mengatakan aku yang sudah memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Jangan sampai ia ditolak oleh Allah. Sebab nyata-nyata di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Orang-orang yang sudah berprestasi dalam pelayanan mengusir setan, mengadakan mujizat. Saudaraku, bernubuat ditolak oleh Tuhan karena apa? Tidak melakukan kehendak Bapa. Maka Paulus melatih tubuhnya sedemikian rupa supaya ia berkenan. Ini sinkron dengan 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Paulus berkata, aku berusaha supaya aku berkenan. Karena harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Aku melatih hupopiazo. Ia memperlakukan dengan kasar dagingnya. Dia menyiksa, menganiaya dagingnya. Supaya ia tidak melakukan kesalahan kepada Tuhan. Dia menguasai seluruhnya. Dulogeo. Dulagogeo. Artinya aku tidak mau diperbudak oleh tubuhku. Aku yang memperbudak. Dari kata dulos. Dulagogeo artinya memperbudak. Aku menguasai, menundukkan, mengendalikan, enslave. Ini menunjukkan bagaimana Paulus dengan sungguh-sungguh secara terus-menerus melatih tubuhnya untuk menguasainya. Dalam bahasa Yunani ada kasus yang digunakan di sini present aktif indikatif. Ini menunjuk suatu perbuatan tindakan yang intensif dilakukan terus-menerus. Jadi saudaraku sekalian, tidak saya perpanjang lebar ya. Paulus sendiri berjuang agar ia menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah.
Setelah mempelajari apa yang saya kemukakan ini, hendaknya kita tidak membaca standar hidup orang percaya dengan mereka yang tidak percaya. Tidak bisa apple to mango, harus apple to apple. Ya. Sebab orang percaya itu memiliki standar yang berbeda. Standar orang percaya itu berbeda, saudaraku. Kalau orang non-Kristen, ya standarnya itu hati nuraninya yang baik. Dan mereka melakukan apa yang menurut mereka itu hati nuraninya itu baik. Tetapi orang Kristen hati nuraninya harus hati nurani Kristus. Begini saudara, ya. Ini bicara soal nurani saudara, ya. Sunai desis. Kita baca dulu Alkitab. Setelah ini saya akan menjelaskan sesuatu yang sebenarnya lumayan rumit. Tetapi saya harus menjelaskan supaya jelas. Roma pasal 12 tadi saya sudah singgung. Ya. Maksud saya Roma pasal 2 dari ayat 12 saudaraku. Ya. Roma pasal yang kedua dari ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat. Ini orang-orang non-Kristen ya. Akan binasa tanpa hukum Taurat. Kalau mereka tidak taat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang menurut yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang. Jadi bukan karena memiliki hukum Taurat lalu pasti selamat, tidak. Apakah dia melakukan? Orang yang tidak melakukan hukum Taurat juga binasa Taurat. Tapi orang yang punya hukum Taurat kalau tidak taat juga akan binasa. Masalahnya bukan memiliki hukum Taurat atau tidak. Tetapi melakukan hukum Taurat itu atau tidak. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka, sunai desis, turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ayat itu jelas. Orang yang tidak memiliki hukum Taurat bisa binasa tanpa hukum Taurat. Tetapi orang yang memiliki hukum Taurat juga bisa binasa kalau tidak melakukan hukum Taurat. Jadi di sini bukan masalah memiliki hukum Taurat atau tidak, tetapi melakukan hukum Taurat atau tidak. Inti dari hukum Taurat itu, saudaraku, mengasihi sesama. Seluruh isi kitab suci dan hukum tergantung pada itu. Kasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ini intinya. Ini intinya. Kalau bagi orang percaya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi, segenap kekuatan. Ya, tapi tidak mengenal Allah yang benar, mengasihi sesama. Dan perlakuan mereka terhadap sesama diperhitungkan sebagai perlakuan mereka terhadap Tuhan sendiri.
Saudaraku, bangsa-bangsa lain, kalau Israel itu memiliki Taurat. Kalau bangsa-bangsa lain itu memiliki nurani. Nurani yang digores oleh hukum ini. Dan bagaimana hukum ini setiap bangsa itu beda-beda. Contoh sederhana walaupun ini tidak tepat betul. Terhadap orang tua, suatu bangsa mencium tangan. Terhadap orang tua, anak harus mencium tangan atau jalannya tunduk. Untuk bangsa lain, mungkin begitu. Itu perwujudan dari mengasihi sesama, yang pertama orang tua dulu tentunya. Kalau tahu mengasihi orang harus begitu, maksudnya mengasihi orang tua harus begitu, tertulis dong di nuraninya, dia tidak melakukan, berarti memang orang itu jahat. Kalau di Jawa dulu saudara, ya kalau orang punya pohon buah-buahan, ya masa atau lagi musimnya, ada sebagian buah-buahan itu ditaruh di satu nampan atau keranjang, taruh di depan rumah. Ya. Lalu ada orang lewat bisa ngambil, saudara. Ini waktu saya masih kecil, saya masih menyaksikan itu. Ada minuman, ya gentong, lalu ada tempat untuk mengambil minum, begitu. Atau kalau lagi rame-rame ada demo atau kerja bakti, ada orang-orang yang membuat sirup, taruh depan rumah. Itu perwujudan mengasihi sesama. Tahu dong, nuraninya tertulis dong. Tetapi ada orang yang, untuk apa? Rugi gua. Tuh, jahat kan? Jahat. Dulu orang tua saya berkata, kalau kamu lihat beling jatuh, kamu harus berhenti mengambil beling itu dan menaruh di tempat di mana orang tidak menginjaknya. Itu filosofi-filosofi begitu itu saudaraku. Ya. Dan banyak filosofi-filosofi yang lain. Yang setiap bangsa pasti memiliki implikasi, aplikasi dari mengasihi sesama. Ini Taurat, ini hukum. Taurat ini kan artinya hukum, law, hukum. Kalau bangsa-bangsa lain menerapkan kasih ini dalam berbagai bentuknya. Kalau di dalam Wahyu pasal 20 dikatakan sesuai yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Mereka bisa masuk dunia yang akan datang. Kalau bangsa Israel jelas tertulis. Kalau melanggar ada sanksinya juga. Dilempari batu, mati. Nah kalau bangsa lain, ya mungkin ada juga yang melakukan pelanggaran ini, dibuang ke dalam jurang atau dibunuh bisa saja, saudara. Nah, nurani mereka telah digoresi hukum itu. Nah, ini dia, saudara. Allah menulis Tauratnya. Taurat itu hukum. Law, hukum. Tadi kita membaca di sini, saudaraku, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat seperti bangsa Israel yang tertulis oleh dorongan diri sendiri melakukan yang dituntut hukum Taurat. Yang dituntut hukum Taurat apa saudara? Kasih, mengasihi sama. Saudaraku, kasih. Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat seperti bangsa Israel, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Karena bukan orang
mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Ingat, dibenarkan di sini bukan pembenaran oleh salib Kristus. Jadi dibenarkan oleh salib Kristus kepada semua orang. Amin. Tetapi kalau tidak ada tindakan kasih, tidak dibenarkan. Jadi di sini ada kata pembenaran dua. Jelas Alkitab berkata di sini, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang rekan. Salib untuk semua orang. Apakah semua orang masuk surga? Tidak. Yang melakukan kasih. Ini yang dibenarkan. Kalau tidak melakukan kasih, percuma salib ini. Saya bicara untuk keselamatan di luar Kristen ini ya. Tapi kalau untuk orang Kristen, Yesus mati itu membenarkan. Nah ini masalah lain lagi, rumit lagi. Kita dibenarkan di hadapan Bapa supaya kita diterima oleh Bapa, menerima Roh Kudus, menerima pendidikan, pembinaan, penggarapannya, supaya kita menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Tingkatannya berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah. Kalau ini tidak bisa berkenan kepada Allah. Seperti orang percaya memiliki keberkenanan. Karena standarnya itu Tuhan Yesus sendiri. Sempurna seperti Bapa. Kalau ini berdasarkan hukum. Hukum yang ada di dalam nurani mereka. Banyak orang-orang baik di dunia ini. Atau kalau kata banyak nanti tidak disukai. Ada orang-orang yang memang baik di dunia ini. Benar-benar baik. Saya punya pengalaman yang subjektif. Ya waktu saya bertemu dengan orang di kampung. Dulu kita kan suka ke kampung, naik gunung dan lain-lain itu ya saudara. Saya ketemu satu keluarga yang baik gitu. Yang menyambut orang dengan ramah dan menurut saya tulus sekali. Saya waktu itu ya sudah Kristen. Saya tanya begini, Tuhan, apakah orang seperti ini masuk neraka? Ada orang-orang baik yang menyambut orang-orang yang naik gunung dalam keadaan susah, kekurangan. Dia kasih makan seadanya, dia suruh menginap di rumahnya. Walaupun di sebuah dipan yang dari bambu. Tulus. Saya bertanya, Tuhan, orang begini masuk nerakakah karena bukan orang Kristen? Bahkan menurut saya dia juga tidak sembahyang agama apa-apa ini. Tapi ada suara kecil yang berbicara, tidak. Saya tidak mau ngerti. Karena waktu itu prinsip saya semua orang di luar Kristen tidak masuk surga. Dan itu yang dipancarkan oleh banyak teolog dan pengkhotbah di mimbar. Bahwa keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Tapi ketika saya bertanya, saya sudah menjadi guru sekolah minggu waktu itu. Saya bertanya, Tuhan, apakah orang ini masuk neraka? Dalam hati saya ada suara tidak. Tapi saya tidak tahu jawabnya karena saya tidak mau mendengar jawaban dalam hati saya. Setelah saya belajar kebenaran, saya mengerti. Saya mengerti. Nah, seringkali orang kan terpaku dengan kalimat, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sampai kepada Bapa itu artinya sebuah hubungan yang eksklusif. Standar yang berbeda. Moral orang yang tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil itu. Yang tidak mendengar Injil. Tidak bisa dituntut untuk melakukan apa yang ditujukan untuk orang percaya. Persoalan yang bisa timbul adalah bagaimana kalau orang Kristen gagal mencapai keberkenanan di hadapan Bapa atau tidak sempurna.
Nah, ada kelompok yang satu sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, ya, menjadi anggota keluarga kerajaan. Yang kedua, kalau gagal bisa hanya menjadi masyarakat saja. Tapi kalau jahat, masuk neraka. Yang kita bicarakan orang yang salah mendengar Injil atau yang tidak pernah mendengar sama sekali. Ini masih ada peluang masuk dunia akan datang. Yang menolak, ya jangan ngomong, itu pasti binasa. Yang memusuhi Yesus pasti binasa. Tunggu saja nanti. Kalau sekarang tidak mau tahu, ya tunggu aja waktunya. Sama-sama kita akan meninggal dunia kok. Sekarang jangan betototan dulu. Kalau saya bicara ini, saya bicara kepada saudara seiman. Itu iman kita. Nah, kalau kita mengakui bahwa semua orang bisa masuk surga karena hanya satu Tuhan tapi banyak jalan, wah kita berkhianat kepada Tuhan. Kita hanya tahu bahwa hanya satu jalan yang bisa hanya satu jalan untuk sampai kepada Bapa, itu Tuhan Yesus. Sebuah hubungan yang eksklusif. Yesus mati untuk semua orang, tetapi yang eksklusif sampai kepada Bapa itu, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 itu, ya orang-orang yang sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus yang mengenakan kodrat ilahi. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia diselamatkan, hanya nama Yesus. Tapi bukan berarti lalu orang di luar Kristen masuk neraka, belum tentu. Ada peluang untuk mereka menjadi anggota masyarakat. Banyak orang Kristen dengan dalih bahwa perbuatan manusia tidak menyelamatkan, mulai merumuskan bahwa semua orang di luar Kristen pasti masuk neraka. Perbuatan baik tidak menyelamatkan kok. Bro, jangankan untuk orang di luar Kristen. Saudara orang Kristen pun juga harus mengakui tidak dimulai dari perbuatan baik, dari salib Kristus. Tetapi kalau kita tidak menjadi baik, kita juga pasti binasa. Keselamatan bisa terjadi hanya oleh anugerah. Tetapi yang menerima anugerah seperti kita harus meresponi panggilan untuk sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Maka dikatakan kepada orang percaya di Matius pasal 5 ayat 20, saudara. Ya. Di Matius pasal 5 ayat 20. Hidup keagamaanmu atau di kayo sunemu harus lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Ini kebenaran ini. Dan yang bertalian dengan tingkah laku. Lalu ayat yang ke-14, 48 maksud saya. Kamu harus sempurna seperti Bapa. Sempurna seperti Bapa. Sempurna seperti Bapa. Ada standar yang berbeda. Seperti yang saya katakan di awal pelajaran ini, mengapa sih kita mesti membahas keselamatan di luar Kristen? Apa sih urusannya? Sebenarnya kita tidak punya urusan. Apa urusan kita? Maaf ya, sebenarnya kita tidak punya urusan dalam konteks doktrinnya ya. Doktrinalnya ya. Tetapi nanti saudara harus tahu juga bahwa perbuatan kita akan mengarahkan mereka ya, selamat atau binasa. Maksudnya apa? Kalau perbuatan kita jahat, mereka akan menjadi Yesus. Tapi kalau perbuatan kita baik, mereka akan berkata, orang sebaik ini tidak mungkin Tuhannya salah. Tidak mungkin agamanya keliru. Mereka bisa tidak membenci Yesus. Dan itu bisa peluang untuk mereka masuk dunia akan datang, saudaraku. Ya. Maka kita ini memiliki standar yang berbeda. Mengapa sih kita harus bicara soal keselamatan di luar Kristen? Supaya kita bisa melihat dua kutub ya. Dua kutub. Kutub pertama orang-orang di luar Kristen, bangsa lain boleh ya, di luar Kristen ya, untuk bisa menjadi
anggota masyarakat di dalam kerajaan surga. Nah, nanti kita bahas khusus mengenai kerajaan surga, mengenai fakta adanya anggota masyarakat dan orang-orang yang dimuliakan. Ini di luar Kristen. Mereka harus jadi masyarakat atau orang-orang yang baik di dunia, yang memiliki kasih terhadap sesama. Ya udah kan, bukan urusan kita dong Pak. Oke. Masalahnya supaya kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang harus sempurna. Ini orang percaya, saudara. Harus sempurna seperti Bapa. Kita mendapat kemuliaan bersama Yesus. Roma pasal 8 ayat 17. Untuk sampai tingkat ini memang kita tidak bisa hidup wajar di dunia. Kita harus mempertaruhkan segenap kita tanpa batas untuk Tuhan di sini. Oleh sebab itu jadi orang Kristen itu malah bisa melelahkan. Bisa sangat melelahkan. Karena saudara harus serupa dengan Yesus. Memiliki perasaan Kristus. Dalam segala hal menyenangkan hati Bapa di surga. Hidup sepenuhnya bagi Allah Bapa di surga. Tidak bisa lagi hidup seperti manusia lain dan lagi. Karena tidak melihat pembedaan ini, maka banyak orang Kristen hidup wajar. Itu berarti sebuah kemelesetan, saudara. Sebuah kemelesetan. Kesalahan yang bisa dikategorikan fatal, yaitu pengertian yang salah mengenai menerima Yesus. Banyak orang Kristen yang merasa sudah menerima Yesus dengan dasar atau alasan sudah menjadi Kristen dan pergi ke gereja. Mereka telah mengakui dan percaya secara akal, secara nalar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Hal ini membuat mereka sudah merasa bahwa dirinya adalah umat pilihan dan pasti masuk surga. Sedangkan mereka yang tidak menjadi orang Kristen dan tidak pergi ke gereja dinilai bukan umat pilihan Allah seperti dirinya dan pasti masuk neraka. Menurut orang-orang Kristen yang pengertiannya salah ini, perbedaan antara orang Kristen yang diselamatkan dan orang di luar Kristen yang tidak selamat terletak pada keyakinan dan penerimaan terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi perbedaannya diukur dari pengakuan. Dari keyakinan nalar. Kalau mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka berarti sudah jadi umat pilihan dan masuk surga. Padahal keselamatan bukanlah hanya terhindar dari api kekal, tapi proses menjadi manusia sesuai rancangan Allah. Jadi perbedaannya tidak boleh hanya pada keyakinan nalar tadi, tapi pada kualitas hidup. Kualitas hidup. Kualitas hidup orang yang menerima Yesus haruslah sempurna seperti Bapa. Kualitas orang yang menerima Yesus adalah menghidupkan Yesus di dalam hidupnya. Nah, sekarang saya mundur lagi ke pokok masalah yang bertalian, saudara. Umat pilihan. Umat pilihan artinya umat yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil. Tidak semua orang memiliki kesempatan mendengar Injil. Ada yang tidak mendengar sama sekali, ada yang salah mendengar. Jika kita menjadi umat pilihan, artinya orang yang diberi kesempatan.
Makanya kita bisa taat atau tidak taat. Taat ini berarti beriman. Iman itu tindakan. Tidak taat berarti tidak beriman.